welcome to Youth News. Hai guys, selamat Hari Paskah untuk kita semua. Minggu depan ibadah tetap dilakukan secara hybrid, yang dimana kalau kalian ingin datang secara offline dapat mendaftar melalui NDC Apps, dan yang mau streaming bisa langsung mengakses YouTube NDC Youth. Minggu depan kita akan dilayani oleh Rabi Agusta di NDC Youth Central Park dan Setiawan di NDC Youth Living World dengan tema The Paradox. Oh ya guys, sekarang NDC Youth sudah buka di Living World loh setiap minggu jam 11 siang. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Alam Sutera dan sekitarnya, boleh banget nih datang. Bagi yang rindu untuk melayani Tuhan, telah dibuka audisi untuk pemusik, singer, worship leader, dan juga hype bus. Detail dan informasi silahkan scan QR berikut. Persembahan dapat melalui scan QR yang ada di layar kaca ini ataupun di kursi di depan kalian. Pembayaran dapat melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, bertemu lagi sama aku di tempat ini. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kau boleh bersama-sama dengan kami untuk setiap harinya Tuhan. Hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau siapkan hati kami Tuhan untuk dengar-dengar firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
percaya mukjizat-Mu ada, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Allah, Kau tetap Allah kami. Yesus Tuhan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami memperingati kematian-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mau mati bagi setiap kami. Dan itu menjadi dasar iman kami. Kalau Engkau nggak mati bagi kami dan nggak bangkit 3 hari kemudian, hidup kami jadi sia-sia. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kematian-Mu adalah awal dari kemenangan bagi setiap kami. Biar hari ini kami boleh memperingati kematian-Mu dengan baik, dengan sikap hati yang baik, dengan rasa syukur dan dengan sukacita. Dan kami memulai sharing sermon firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap katakan bersama, amin. Shalom guys, shalom NDC Youth. Bagaimana kabar kalian nih? Gue berdoa kalian dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Karena apa? Karena hari ini kita memperingati kematian Yesus, ya. Dan beberapa hari lagi Yesus bangkit. Dan ada beberapa pengumuman yang gue mau sampaikan. Yang pertama adalah kalau NDC Youth Living World itu udah buka, ya. Besok bukanya, ini kan hari Sabtu ya. Besok kita buka. Dan bagi kalian yang di daerah BSD, Alam Sutra, dan lain sebagainya, yuk kita merapat hari Minggu jam 11 siang. Dan yang kedua adalah kalau misalkan kita selalu mendorong kalian untuk ibadah secara onsite. Karena bagaimanapun ibadah secara online itu gak bisa menggantikan onsite. Kita perlu bergumul, ya, kita perlu bersekutu dengan teman-teman, ya, sharing dan ngobrol, nongkrong, dan lain sebagainya. Dan karena itu hari ini di online juga gak gitu spesial gimana. Karena eventnya kita itu akan ramainya itu di ibadah onsite-nya ini. Jadi yang di CP, yang Living World akan ada event khusus. Ya karena itu selalu usahakan untuk ikut ibadah secara onsite. Oke, tanpa panjang lebar guys.
tema yang diberikan kepadaku hari ini adalah the final words, atau perkataan terakhir. Ya. Dan lebih detail lagi, perkataan Yesus yang terakhir, the final words, di atas kayu salib. Dan kalian tahu nggak ada berapa kalimat terakhir Yesus? Coba tebak dulu. 3, 5, 10, berapa? Kalau ada yang belum tahu, Yesus, kata-kata terakhirnya itu, kalimat terakhirnya itu ada 7 kalimat. Yang pertama nih, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus lagi ngomong ke orang yang disalib juga, ya. Yang ketiga apa? Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yang ketiga. Yang keempat, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan kelima Yesus, kalimat kelima Yesus adalah aku haus. Yang keenam, yang paling terkenal, dikatakan sudah selesai, atau tetelestai, sudah selesai. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah kalimat terakhir Yesus, kalimat terakhir dari yang paling terakhir, dikatakan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan hari ini, aku ingin tanya ke kalian. Imagine kita berada di posisi Yesus. Udah feeling nih mau mati nih, udah feeling nih mau lewat nih. What would be our last thoughts and words? Apa yang menjadi perkataan atau kalimat terakhir kalian? Mungkin ada yang bilang, di akhir deathbed-nya, di akhir matinya, aku belum nikah, aku sedih. Atau apalagi, aduh belum nonton konser, belum nonton konser Justin Bieber, BTS, Big Bang. Aduh, belum pernah pacaran, udah mau mati. I don't know apa yang menjadi perkataan terakhir kalian. Tetapi hari ini, firman Tuhan hari ini, aku akan fokus ke perkataan terakhir Yesus sebelum ia meninggal. Perkataan yang terakhir, kalimat yang terakhir dari yang paling terakhir. Dan ini tercatat dalam Luke chapter 23 verse 46. Ya. Dikatakan begini, Jesus called out with a loud voice. Ya. Garis bawahi loud voice. Dia berteriak. Dikatakan, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Dengan suara yang keras ya, dengan teriak, loud voice dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Guys, ini bukan teriakan orang yang lagi kalah loh. Ini bukan kayak di film-film Korea loh. Bukan di film-film Jepang atau series yang kita nonton. Pas mati, bye-bye. Gak gitu. Bukan, aku mengasihimu. Gak gitu. This is not a voice, the voice of someone who is lost. Bukan suara orang yang kalah. Bukan suara orang yang nyerah. This is the shout of triumph. Ini teriakan kemenangan. Dikatakan, Father, I commit into your hands, I commit my spirit. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. This is a shout of triumph, guys. Bukan orang kalah, aku mati. Enggak. Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. With a loud voice dikatakan. Ini adalah moment, guys, di mana death is defeated. Iblis dikalahkan. Dikira Yesus mati, iblis menang. Dikira udah finale. Enggak. Ketika Yesus mati, itu adalah awal dari kemenangan kita. Iblis kira finale. Enggak. Ada season berikutnya. Dan bukan season yang biasa aja, tapi season full of victory. Kemenangan. Dan ketika Yesus mati, guys, ini adalah awal dari kemenangan kita. Death is defeated, iblis dikalahkan. Dan ada dua hal yang kita bisa pelajari dari perkataan atau kalimat yang paling terakhir. Dari yang paling terakhir.
sebelum Yesus meninggal. Ya. Seperti aku bilang tadi, kita hari ini fokus ke Luke 23 verse 46. Ya. Sekali lagi aku bacakan untuk kalian semua. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama dari kalimat terakhir Yesus adalah, let your pain pushes you towards God and not away. Sekali lagi, let your pain pushes you towards God and not away. Biarlah sakitmu, ya, painmu, problemsmu, ya, mendorong pribadi kita lebih dekat kepada Tuhan dan bukan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kecenderungan kita, ya, apalagi anak muda, kecenderungan kita adalah ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami yang namanya pain, problems, masalah dalam hidup, kita cenderung mendorong Tuhan dalam hidup kita. Ya, bukannya kita berlari, tapi kita cenderung mendorong Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak butuh Tuhan, ya kan? Nggak perlu Tuhan, ngapain? Ya, kita cenderung untuk mendorong Tuhan dan bukannya kita mendekat. Dan berbicara mengenai rasa sakit, berbicara mengenai pain, ada dua jenis yang aku mau sampaikan. Ada pain secara fisik, ada pain secara mental. Pain secara fisik, guys, adalah rasa sakit yang dirasakan di luar, bukan di dalam, di luar. Contohnya, penyakit, COVID, cancer, atau cacat. Nah, itu sakit secara physically. Lalu ada pain secara mentally. Rasa sakit karena perkataan yang membekas di hati. Perkataan yang membekas di hati. Mungkin, ya, orang tua kita, papa mama kita, ketika ngatain kita pas kita masih kecil, kita masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena mungkin membekas di hati. Apalagi pain secara mental ada anxiety, capek sama masalah. Guys, yang sering kita lakukan, baik itu sakit secara fisik ataupun sakit secara mental, adalah kita sering kabur dari Tuhan. Pain pushes you away from God and not closer. Dan ini adalah fakta. Aku punya banyak teman-teman, banyak anak yang aku pimpin. Ketika ada masalah, ya, ketika ada problem, larinya kemana? Larinya udah pasti ke mabok-mabokan. Malam galau nih, ditinggal pacar. Larinya kemana? Clubs. Ya. Dan guys, kita refleks ke perkataan terakhir Yesus. Yesus tuh luar biasa. Karena dia mengalami keduanya. Dia mengalami sakit pain physically. Kenapa? Karena kan dipaku. Ya kan? Ditusuk, dipaku, darah semua mengalir, pain secara fisik. Lalu dia juga mengalami pain secara mental. Ya kan? Capek loh, dihina orang loh, malu loh, dilihat orang naked loh. Dan walaupun dia mengalami sakit yang luar biasa, kata pertama yang keluar dari mulutnya dalam kalimat terakhirnya adalah Father. Ya Bapa. Yang ada pertama kali di kepala Yesus dalam kalimat terakhirnya adalah Bapa. Yang dicari adalah Bapa. Hari ini mau gak guys, kita meneladani Yesus? Gak gampang loh, sulit loh. Kalian bilang, kan Yesus Tuhan. Kok? Ya, pasti udah tahu dong. Masa ngerasa sakit sih? Masa malu sih? Hey, ketika Yesus berinkarnasi jadi manusia, dia adalah 100% manusia. Dia bisa merasakan sakit, merasakan sedih, merasakan marah. Tetapi dia juga 100% Tuhan, inkarnasi. Kalau ngomong ini panjang nih. Cuman Yesus berinkarnasi, dia bisa merasakan sakit. Gak gampang. Ketika Yesus di kayu salib itu, ya, nyari Yesus, nyari Bapa yang terakhir. Hari ini, maukah kita meneladani Yesus? Ketika kita sedang mengalami sakit, baik secara fisik dan secara mental, orang pertama, pribadi pertama yang kita run to, yang kita lari towards to, adalah Tuhan kita, Bapa kita di sorga. Ini adalah pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari kalimat terakhir Yesus
di atas kayu salib. Yang pertama ya, let your pain pushes you towards God and not away. Hari ini kalau ada yang lari ke tempat yang lain, tobat sekarang. Dia yang udah mati buat kita. Kita larinya ke Tuhan. Yang kedua adalah kita harus fully trust in God even when things get tough. Percaya kepada Tuhan 100% walaupun keadaannya itu sulit. Setelah Yesus mencari Bapa, ketika Yesus memanggil ya Bapa, kalimat selanjutnya adalah ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya apa? Gak berhenti nyari Tuhan, tetapi Yesus mempercayakan hidupnya, nyawanya ke Bapa. Pertanyaan yang perlu kita reflect on adalah, can you still trust God even when things get tough? Bisakah kalian tetap mempercayai Tuhan ketika mungkin keadaan sulit, sedang berada di posisi sulit? Gak gampang loh. Kok keluargaku bangkrut? Di pandemi banyak yang begitu kan, keluarga bangkrut ya. Kok papa mamaku begini hubungannya? Kok bercerai? Kok teman dekat aku nusuk aku dari belakang, katanya bestie? Kok orang membuli aku karena aku Kristen? Gak gampang loh. Can you still trust God even when things get tough? Can you still trust God even when things is not going your way, our way? Bisakah mempercayai Tuhan ketika kita gak dapat yang kita inginkan? Gak gampang loh. Kok aku mestinya ke sekolah luar negeri, tapi kok sekarang malah gak jelas. Aku di Indonesia, online, gak ngapa-ngapain, gak belajar, duit ngalir terus. Gak gampang loh. Kok kan aku mestinya pacaran sama dia, udah gebet lama banget bos. Kok akhirnya jadinya malah sama teman dekat? Gak gampang loh. Atau yang kerja, kok gue gak dipanggil kerja sama company impian gue sih? Gak gampang loh. Can you still trust God? Can you still trust God even when things get tough? Can you still trust God even when things are not going your way? Gak gampang loh. Ya emang gak gampang. Kita lihat Yesus di kayu salib. Emangnya gampang? Gak gampang. Coba you lihat Yesus di kayu salib. Mahkota duri, dipaku, mentalnya hancur, mau mati, nanggung malu. Gak gampang. Ya emang gak gampang. Kalau gampang, semua orang jadi Kristen. Kalau gampang, banyak orang gak ninggalin Tuhan. Gak usah ribet-ribet. Kalau gampang, ya everything is simple gitu. Gampang ikut Yesus. Gampang fully trust in God. You lihat salib sekarang. Kita lihat salib sekarang. Bisa ngomong gampang? No. Sulit. Gak gampang. Tetapi kita kan belajar dari kalimat terakhir Yesus. Kita reflect ke Yesus. Apa yang Yesus katakan? Apa kalimat terakhir Yesus setelah ngomong ya Bapa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus fully trust in God. 100% tetap percaya walaupun keadaan gak gampang. Walaupun dia lagi di kayu salib. Walaupun dia lagi sakit dan menanggung malu. Gak gampang. Tapi hari ini guys, kita ingin meneladani Yesus dari kalimat terakhirnya. Kenapa? Karena di akhir semuanya itu, yes Yesus mati. Tapi setelah dia mati, it's not the end. Di akhir semuanya itu apa yang terjadi? Yesus bangkit dan mengalahkan semua kuasa iblis dan belenggu. Mungkin kalian lagi kesulitan percaya sama Yesus. Lagi kesulitan percaya. Kenapa? Karena keinginan kita gak tercapai. Tetapi mungkin kalian gak bisa ngeliatnya sekarang. Tetapi gue percaya banget. Gue percaya banget. Kalau kalian tahan dikit lagi. Tahan, stay dikit lagi. Endure, percaya sedikit lagi. Dan menang melewati apapun kesulitan yang kalian sedang alami. Kalian mungkin akan melihat perspektif yang berbeda. Hasilnya mungkin berbeda. Naik level lu pada. Dan di akhir karya Yesus, Bapa menghadiahkan Yesus dengan kemuliaan yang luar biasa. Yesus dikaruniakan apa? Nama di atas segala nama. Hari ini kita mau meresponi kematian Yesus. Dan kita mau fokus kepada kalimat terakhir Yesus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
shout of victory, shout of triumph. Dan gue percaya kalau kuasa itu, the shout of victory, triumph itu ada dalam diri kita ketika kita punya iman dalam Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Let pain pushes you towards God and not away. Dan fully trust in God even when things get tough. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang berterima kasih karena kematianmu dan kebangkitanmu, iman kami itu tidak sia-sia. Kami berterima kasih Engkau sudah menanggung semuanya demi kami. Dan biar hari ini kami meresponi kebaikan dalam hidup kami dengan memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dengan mengimani kematian-Mu di atas kayu salib. Kami ingin Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang meskipun sakit, tapi we want to draw closer to You. Dan kita mau fully trust in You even when things get tough. Dan kami Tuhan mau meresponi firman hari ini. Kami mau akhiri sermon dan ibadah youth online hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati katakan bersama, amin. Okay guys, see you next week. God bless you all.